Assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswa dari Prodi Psikologi semester 5 di Universitas Islam Radin Rahmat. Pada kesempatan kali ini akan menayangkan video materi terkait tentang autisme. Silakan disimak baik-baik dan selamat menonton. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Thank you. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai autisme, kita paparkan untuk sejarah dulu. Pada tahun 1943, Leo Kanner, seorang ilmuwan asal Vienna, melaporkan kasus 11 anak yang diobservasinya di unit psikiatri anak Universitas Johns Hopkins. Ada 8 karakteristik utama dari anak-anak tersebut yang membedakannya dengan anak-anak yang lain. Kemudian Kanner berkesimpulan bahwa anak-anak ini dapat dipisahkan dari anak-anak penderita skizofrenia dalam 2 hal, yaitu yang pertama, anak-anak skizofrenia menarik diri dari dunia, sedangkan anak-anak yang diobservasinya bahkan tidak pernah menunjukkan hubungan sosial dengan dunia. Anak-anak yang diobservasi oleh Kanner tidak memperlihatkan makin memburuknya cara berfungsi, seperti yang diperlihatkan anak skizofrenia. Kemudian pada tahun 1944, seorang ilmuwan lain yang juga berasal dari Vienna, Hans Asperger, melaporkan 4 kasus anak hasil observasinya di summer camp yang lebih memilih bermain sendiri dan tidak berinteraksi dengan anak-anak lain. Ciri-ciri anak-anak ini serupa dengan anak-anak yang diobservasi oleh Kanner, kecuali dalam 2 hal, yaitu yang pertama, intelijensi anak-anak ini normal, meskipun mereka menyalurkan kecerdasannya dengan minat obsesif pada area-area tertentu yang lebih sempit, dan bahasa mereka normal. Kedua ilmuwan tersebut sama-sama menggunakan istilah autistik dalam menyebut kondisi anak-anak yang mereka observasi. Autisme sendiri merupakan label yang muncul pada awal abad 20 dan digunakan untuk mengacu pada individu yang memiliki hubungan yang sangat sempit dengan orang lain dan dunia luar. Istilah autistik dan autisme sendiri berasal dari kata autos dalam bahasa Yunani yang berarti self. 40 tahun setelah Asperger mempublikasikan laporannya, Lorna Wing mempublikasikan sebuah paper yang menunjukkan ketertarikannya pada hasil observasi Asperger dan mengusulkan istilah Asperger's syndrome untuk menyebut kondisi tersebut. Sejak saat itulah orang-orang mulai tertarik pada kondisi anak-anak semacam itu. Selain itu, laporan Lorna Wing inilah yang merupakan katalis bagi dikenalinya sindrom Asperger. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari anak yang menyandang autisme atau Autistic Spectrum Disorder atau disingkat biasanya dengan ASD. Terdapat 3 gejala utama, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Selain itu, individu ASD juga memiliki karakteristik tambahan, yaitu contohnya gangguan dalam kognisi, persepsi sensori, motorik, afek atau mood, tingkah laku yang agresif dan berbahaya, serta gangguan tidur dan makan. Gejala utama gangguan interaksi sosial yaitu apabila bayi atau balita autis tidak tidak berespon normal ketika diangkat atau dipeluk. Jadi ketika ada bayi atau balita yang dia itu autis, maka ketika diangkat atau dipeluk tidak merespon seperti normalnya bayi gitu. Anak-anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung, atau guru, dan dengan orang asing. Jadi mereka tuh menyamakan semuanya, tidak menunjukkan perbedaan respon. Entah itu ketika sama orang tuanya, atau temannya, atau saudaranya, atau orang asing, semuanya dianggap sama. Semua dianggap seperti orang asing. Selanjutnya, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat pada orang, melainkan asyik sendiri dengan benda-benda dan lebih senang menyendiri. Jadi lebih lebih sibuk sendirilah, seperti punya dunia sendiri, dan mereka itu biasanya tidak mau diganggu.
barang yang miliknya itu tidak boleh istilahnya diganggu oleh orang lain, diutik sama orang lain gitu, tidak boleh. Itu contoh dari sikapnya interaksi sosial orang yang autis. Selanjutnya, tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu. Selanjutnya, tatapan mata berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. Nah, ini kalau saya pernah lihat di film itu memang kalau orang yang autis itu ketika diajak bicara itu cenderung tidak menatap orang yang mengajak bicara. Dia seperti bukan linglung, tapi tatapannya ke segala arah gitu loh. Langsung menatap ke sana, tapi tidak menatap orang yang mengajak bicara, seperti itu. Selanjutnya adalah tidak bermain seperti layaknya anak normal. Ya, ini sudah jelas sekali, namanya saja kan beda ya, autis sama orang yang normal. Ini makanya tidak bermain seperti layaknya orang normal. Perbedaan dalam interaksi sosial demikian membuat attachment yang biasanya terbentuk dengan orang tua atau persahabatan dan dengan teman sebaya menjadi berbeda atau bahkan tidak ada. Meskipun mereka berniat untuk menjalin hubungan dengan teman, seringkali terdapat hambatan karena mereka tidak mampu memahami aturan-aturan yang berlaku di dalam interaksi sosial. Kurangnya kesadaran sosial ini mungkin menyebabkan mereka tidak mampu memahami ekspresi wajah orang lain maupun mengekspresikan perasaannya sendiri, baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah. Kondisi tersebut menyebabkan anak autis tidak dapat berempati. Tingkah laku individu autis seperti itu terkadang membuat kesan bahwa mereka tidak ingin berteman. Yang selanjutnya pada gangguan komunikasi. Yang pertama, tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% berpikir untuk mute atau diam atau tidak menggunakan bahasa sama sekali. Itu contoh orang yang autis seperti itu dalam gangguan komunikasi. Yang kedua itu gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata, mungkin tidak nampak pada anak autis. Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis. Selanjutnya, mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, volume, dan isi bahasa. Misalnya, berbicara seperti robot atau mengulang-ulang apa yang didengar. Sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar terhadap reaksi pendengarnya. Selanjutnya, sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka. Karena memang autis, jadi itu tadi dia kan tidak bisa mengenali ekspresi orang. Bukan tidak bisa ya, tapi jarang sekali bisa mengamati ekspresi orang. Saya itu pernah melihat di film itu untuk anak autis itu sama keluarganya sampai ditempelkan gambar di tembok seperti itu. Jadi ketika seseorang ketika ekspresi bahagia itu berarti wajahnya seperti ini, mulutnya pasti begini. Kalau sedih itu berarti matanya seperti ini. Kalau ketika kecewa seperti ini. Nah, itu ditempeli kertas yang menggambarkan di situ jenis-jenis ekspresi. Jadi kalau orang autis itu memperhatikannya lewat seperti itu. Oh, orang ini senyumnya segini, matanya begini. Jadi mereka mengenalinya dari ciri-ciri di wajahnya. Baru dia akan mengetahui, oh, orang ini ekspresinya lagi senang. Itu pun tidak selalu akurat karena memang hanya menebak-nebak dari ciri-ciri yang ada tersebut. Selanjutnya, sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan, seperti seorang anak yang berkata 9 setiap kali melihat kereta api. Terus yang selanjutnya, terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya, atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai, tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Kalau saya pernah lihat di video itu memang seperti itu. Ketika ada sesuatu hal yang disukai oleh anak autis itu, maka dia akan membicarakan terus, tidak peduli orang itu pernah diceritai atau mungkin sudah sampai hafal atau mungkin sebenarnya bosan mendengarkan tuh, mereka tidak peduli. Pokoknya ketika mereka senang
karena sesuatu hal itu, maka dia akan terus menceritakan sampai dia bosan. Bahkan mungkin tidak tahu punya rasa bosan atau tidak. Pokoknya dia akan terus menceritakan hal yang disukai olehnya. Terus selanjutnya, sering mengulang kata-kata yang baru saja atau pernah mereka dengar tanpa maksud berkomunikasi. Mereka sering berbicara pada diri sendiri atau mengulangi potongan kata atau cuplikan lagu dari iklan di televisi dan mengucapkannya di muka orang lain dalam suasana yang tidak sesuai. Gurunya pun langsung menarik Anto sambil menaruh di pangkuannya dan langsung berkata, "Ibu Santi sakit, Anto. Sayang dong Ibu Santinya." Kemudian Anto langsung menirukan, "Sayang Ibu Santi." Setelah itu, sampai sebelum pulang, Anto terus berucap, "Sayang Ibu Santi, sayang Ibu Santi." Nah, itu maksud dari contoh ini adalah ketika ada seorang guru berkata kepada anak yang autis, "Ibu Santi sakit, Anto. Sayang dong Ibu Santinya." Kemudian, yang ditangkap oleh Anto ini tidak semua, tapi hanya sayang Ibu Santi, hanya di akhirnya itu saja. Seperti kayak pada intinya saja. Nah, ketika itu dia akan terus mengulangi, nanti yang dibicarakan hanya itu. Sayang Ibu Santi, hanya itu. Selanjutnya adalah gangguan dalam komunikasi nonverbal, misalnya tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika mengekspresikan perasaannya, atau merasakan perasaan orang lain, seperti menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangkat alis, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tuanya untuk mengambil objek yang dimaksud. Selanjutnya adalah gangguan perilaku. Yang pertama, repetitif atau pengulangan. Misalnya, tingkah laku motorik ritual seperti berputar-putar dengan cepat, memutar-mutar objek, mengepak-ngepakkan tangan, bergerak maju mundur atau kiri kanan. Nah, itu akan diulang-ulang terus oleh anak yang autis. Selanjutnya, asik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat yang terbatas. Misalnya nih, berjam-jam bermain dengan satu objek saja. Selanjutnya, sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan kata. Selanjutnya, mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. Misalnya, seorang anak laki-laki yang selalu membawa penghisap debu kemanapun. Lanjut yang terakhir, tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas. Nah, itu tadi adalah contoh sikap-sikap dari anak yang autis di bidang komunikasi, interaksi sosial, dan juga perilaku. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi dari autisme. Autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Seringkali pengklasifikasian disimpulkan setelah anak didiagnosa autis. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui CARS atau Childhood Autism Rating Scale. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut, dibagi menjadi 3, yaitu ada 1 autis ringan, 2 autis sedang, 3 autis berat, atau biasanya dikatakan seperti autis level 1, level 2, dan level 3. Untuk yang autis level 1 berarti ia membutuhkan dukungan. Seseorang dengan autisme level 1 mungkin mengalami kesulitan dalam situasi sosial. Seseorang yang memenuhi kriteria untuk level 1 mungkin menghadapi tantangan sosial yang membutuhkan dukungan. Mereka mungkin merasa sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain, menanggapi seperti yang diharapkan orang lain, mempertahankan minat dalam percakapan. Akibatnya, sulit berteman, terutama tanpa dukungan yang tepat. Orang tersebut juga dapat merasa perlu mengikuti pola perilaku yang kaku, merasa tidak nyaman dengan situasi yang berubah seperti lingkungan baru, dan membutuhkan bantuan dengan organisasi dan perencanaan. Selanjutnya adalah autis level 2 atau sedang. Orang yang memenuhi kriteria level 2 membutuhkan lebih banyak dukungan daripada mereka dengan autisme level 1. Tantangan sosial dapat membuat percakapan menjadi sangat sulit. Bahkan dengan dukungan, orang tersebut mungkin merasa sulit untuk berkomunikasi secara koheren. Dan mereka lebih cenderung merespon dengan cara yang dianggap mengejutkan atau tidak pantas oleh orang neurotipikal. Orang tersebut dapat berbicara dalam kalimat pendek, hanya membahas topik yang sangat spesifik, dan mengalami kesulitan memahami atau menggunakan komunikasi nonverbal, termasuk ekspresi wajah.
Misalnya, mereka mungkin berpaling dari orang yang mereka ajak berkomunikasi. Orang dengan autisme level 2 juga mungkin merasa kesulitan menjalankan fungsi sehari-hari karena tantangan dalam menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan dapat menyebabkan mereka mengalami tekanan yang signifikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu level 3. Ini lebih intens lagi, lebih perlu diperhatikan lagi, itu membutuhkan dukungan yang sangat besar. Di antara orang autis, orang dengan autisme level 3 ini paling membutuhkan dukungan. Mereka akan merasa sangat sulit untuk menggunakan atau memahami komunikasi verbal dan non-verbal. Orang tersebut dapat menghindari atau batasi interaksi dengan orang lain, merasa sulit untuk bergabung dalam permainan imajinatif dengan teman sebaya, menunjukkan minat terbatas pada teman, dan mengalami kesulitan menjalin persahabatan. Mereka mungkin menghadapi kesulitan ekstrim dalam mengubah aktivitas atau rutinitas sehari-hari, mengikuti pola perilaku berulang seperti membalikkan objek hingga memengaruhi kemampuannya untuk berfungsi. Dan yang terakhir, mengalami tingkat kesusahan yang tinggi jika suatu situasi mengharuskan mereka untuk mengubah fokus atau tugas mereka. Itu tadi tingkatan-tingkatan autisme. Baik, selanjutnya adalah tentang prevalensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi di suatu wilayah dan di waktu tertentu. Secara umum, prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik ini meliputi penyakit atau faktor resiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa prevalensi ini adalah jumlah orang dalam sampel dengan karakteristik tertentu. Biasanya prevalensi dinyatakan sebagai presentase. Di sini ada cara untuk menghitung prevalensi, yaitu individu yang sakit atau jumlah orang yang menderita penyakit tersebut dibagi populasi yang beresiko atau jumlah seluruh penderita penyakit tersebut, kemudian dikalikan 1000. Contohnya adalah Survei Nasional Kebutaan di Nigeria tahun 2005-2007 memeriksa 13.599 orang yang berusia 40 tahun ke atas. Dan pemeriksaan 569 kasus ini dinyatakan mengalami kebutaan. Jadi prevalensinya adalah 569 dibagi 13.599. Kemudian dikalikan 1000, maka dapat hasil 0,042. Nah, tadi kan prevalensi itu dinyatakan sebagai persentase, jadi hasil prevalensi ini adalah 42%. Pada slide selanjutnya adalah penyebab gangguan autisme. Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik. Autisme bisa berkaitan dengan gangguan genetik seperti sindrom Fragile X atau sklerosis tuberose. Sindrom Fragile X adalah kondisi genetik yang dapat menyebabkan masalah perkembangan. Misal jenis penyakit genetiknya adalah hipertensi. Nah, pastikan ada faktor yang bisa meningkatkan resiko hipertensi, seperti kurang makan buah dan sayur, jarang berolahraga, atau sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, itu semua akan menyebabkan masalah pada perkembangan seperti depresi, sulit beradaptasi, atau amnesia. Kemudian sklerosis tuberose adalah bisa dikatakan juga sebagai tumor jinak. Nah, tumor jinak ini disebabkan adanya perubahan genetik, biasanya diturunkan dari orang tua pada anaknya. Ada beberapa gejala dari sklerosis tuberose. Yang pertama yaitu pada otak. Pada otak ini ada gangguan perilaku, misalnya mudah cemas, mudah marah, atau emosi yang tidak stabil. Kemudian pada kulit, biasanya ini terjadi penebalan di beberapa area kulit. Misalnya muncul benjolan kecil menyerupai jerawat di wajah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan bisa jadi salah satu pemicunya.
Jenis obatnya yaitu thalidomide dan asam valproat. Umumnya thalidomide ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kanker darah. Jadi sangat tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian obat asam valproat ini digunakan untuk mengatasi kejang atau migrain. Jadi kemungkinan kandungan obat ini apabila dikonsumsi oleh ibu hamil maka akan mengganggu perkembangan otak si janin. Kemudian faktor yang ketiga adalah penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Kondisi ini meliputi Down syndrome, distrofi otot, dan cerebral palsy. Down syndrome adalah gangguan genetik yang menyebabkan tertundanya perkembangan, misal seperti tidak mampu belajar atau fisiknya tidak normal. Ciri-ciri anak dengan kondisi Down syndrome ini adalah hidungnya pesek, kemudian mulutnya kecil, dan tangannya pendek. Anak yang memiliki kondisi Down syndrome ini, dia akan cenderung untuk sulit berkonsentrasi, atau bahkan mempunyai sifat yang keras. Kondisi ini dapat dicegah dengan olahraga teratur, kemudian menghindari stres, atau melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kondisi yang kedua adalah distrofi otot. Distrofi otot ini menyebabkan otot-otot menjadi lemah. Biasanya distrofi otot ini disebabkan oleh cedera atau infeksi. Nah, gejalanya ini berupa kelelahan yang terasa ketika berdiri, berjalan, kemudian dia lebih sulit untuk bernapas dan mudah jatuh. Cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan latihan peregangan atau latihan fisik seperti berjalan atau berenang. Yang ketiga adalah cerebral palsy. Umumnya, anak yang lahir pada kondisi ini, dia memiliki tubuh yang kaku, sulit untuk mengunyah, dan sulit berdiri. Salah satu penyebab cerebral palsy karena tidak cukup darah atau oksigen sebelum melahirkan atau selama melahirkan. Mungkin dengan menerapkan gaya hidup yang sehat atau tidak merokok, mengurangi minum alkohol selama kehamilan, maka resiko masalah kesehatan pada bayi dapat menurun. Nah, untuk pengobatan jangka panjang bisa menggunakan terapi fisik atau operasi. Kemudian faktor yang keempat adalah bayi lahir prematur. Autisme kemungkinan besar terjadi pada bayi yang lahir sebelum memasuki usia 26 minggu kehamilan. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah merokok saat hamil. Nah, pastikan bahan kimia yang terkandung di dalam rokok tersebut akan masuk ke aliran darah ibu hamil dan si janin. Jadi, hal tersebut bisa mengganggu perkembangan si janin, bahkan menimbulkan kelainan dan berujung pada keguguran. Kemudian, penyebab yang kedua adalah mengkonsumsi alkohol atau obat. Nah, panas yang disebarkan alkohol di dalam perut ibu hamil ini bisa meluruhkan janin dan plasenta. Karena metabolisme alkohol pada janin 2 kali lebih lambat dibandingkan pada ibu. Untuk cara mencegahnya adalah dengan mengontrol berat badan atau menghindari aktivitas yang berat. Faktor yang kelima adalah bayi lahir dari kehamilan saat usia tua. Ibu yang hamil di atas usia 40 tahun beresiko 51% memiliki anak dengan autisme. 2 kali lebih besar dibanding ibu yang hamil di usia sekitar 25 tahun. Jadi, ketika hamil tua disarankan untuk selalu konsultasi dengan dokter atau sering memantau perkembangan kesehatan si janin. Kemudian, faktor yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan asupan asam folat. Asam folat ini adalah vitamin B9, jadi bisa ditemukan di sayur-sayuran, kacang-kacangan, atau produk susu. Ketika mengkonsumsi asam folat,
pastikan dengan dosis yang cukup. Kekurangan folat dapat menyebabkan bibir sumbing atau cacat lahir. Jadi kesimpulannya, si ibu harus memenuhi kebutuhan folat dalam porsi yang cukup. Jika ingin mengkonsumsi suplemen, maka harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter agar tahu porsi folat yang dibutuhkan pada kandungannya. Asesmen autisme. Menurut Lerner dalam Riana Bagaskorowati, asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Asesmen merupakan upaya mengenali anak berperilaku temper tantrum. Perilaku temper tantrum sering dikatakan sebagai suatu reaksi yang berlebihan dari seorang anak ketika keinginannya tidak terpenuhi atau bila ada yang tidak sesuai dengan perasaan atau keinginannya. Perilaku temper tantrum biasanya tampak ketika seorang anak yang temper tantrum menghadapi situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Alasan penyelenggaraan asesmen. Yang pertama, penyaringan dan diagnosis. Yang kedua, evaluasi dan intervensi. Yang ketiga, riset atau penelitian. Metode asesmen adalah cara untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, sehingga dari informasi yang diperoleh dapat dibuat kesimpulan yang benar dalam menegakkan diagnosis. Metode asesmen meliputi wawancara, tes terstruktur, tes tidak terstruktur, asesmen perilaku. Asesmen perilaku merupakan pengumpulan informasi melalui pengamatan yang sistematis dengan tujuan salah satunya yaitu untuk mendapatkan informasi yang tidak diperoleh melalui wawancara. Yang terakhir yaitu dari metode asesmen adalah kunjungan rumah. Yang selanjutnya yaitu intervensi autisme. Intervensi adalah upaya pemberian perlakuan atau penanganan anak berperilaku temper tantrum. Intervensi dilakukan berdasarkan hasil asesmen karena intervensi tanpa didasarkan hasil asesmen tidak ada gunanya. Alasan dilakukannya intervensi dini adalah didasarkan pada 3 hal, yakni yang pertama, ameliorasi adalah menolong orang atau sistem sosial untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua, prevensi meliputi usaha-usaha untuk memprediksikan masalah-masalah sebelum berkembang. Yang ketiga, pengembangan adalah usaha untuk membantu orang meningkatkan keterampilan pribadi, reaksi, dan lingkungan kehidupannya dengan maksud meningkatkan kualitas hidup. Baik, mungkin ini penjelasan dari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Apabila kami dalam menyampaikan materi ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.